Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini masih kita akan membahas kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah, kitab karangan Syekh Ibnu Athaillah, kitab Al-Hikam. Langsung saja, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya, mengenal padanya. Maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun ma'rifatnya, dan ruh mereka bersuka-suka di alam malakutnya, sedang sir mereka berenang di lautan Jabarut. Maka keluar dari alam fikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmah pengertian. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat padanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Maka terbagi antara salik dan majzub, dan menyintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dengan cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifatnya. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua makrifat dan sir rahasia. Dan semoga Allah ridho pada keluarga, sahabatnya, kekasihnya, istri-istri beliau yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali supaya mereka mengenal aku, kecuali supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha. Maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumber yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dari ilmu inilah akan dapat memancarkan nur hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan tuntunan Allah dan pelaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang di dalam kitab Al-Hikam yang disusun oleh Abdul Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Atha At-Ta'il Al-As-Sakandari, satu-satunya kitab yang sangat mantap ajaran tauhidnya, sehingga tampak benar bahwa ia berupa ilmu tauladan, ilmu laduni dan rahasia Al-Qudus. Adapun definisi ilmu tasawuf tauhid, Al-Junaid berkata, yang pertama adalah mengenal Allah, sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara, hubunganmu dengan Allah tanpa perantara. Yang kedua, melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnatur Rasul dan meninggalkan semua akhlak yang rendah. Yang ketiga, melepas hawa nafsu menurut sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, merasa tiada memiliki apapun, juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun acaranya itu mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan, sehingga menyadari sifat-sifat dan af'al Allah di alam semesta ini. Adapun gurunya, maka Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya lahir batin, sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu. Adapun manfaatnya mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada dan bersih, berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk yang beragam. Yang pertama, pasti takwa pada Allah lahir batin dalam pribadi sendiri ataupun di muka umum. Yang kedua, mengikuti sunnatul Rasul dalam semua kata dan perbuatannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan kebencian mereka, yakni tidak menghiraukan apapun kata mereka. Yang ketiga, rela ridho menurut hukum Allah, ringan ataupun berat. Semaksimal mungkin dia berusaha kembali kepada Allah dalam suka maupun duka. Maka untuk melaksanakan takwa harus berlaku wara', menjauh dari semua yang makruh, subhat, haram, dan tetap istiqomah dalam mentaati semua perintahnya. Itu tetap tabah, sabar, syukur, qanaah, ikhlas, tawadhu, dan
lain-lainnya. Dan untuk melaksanakan sunnatul Rasul harus ridho. Punya 5 kunci, yaitu semangat yang tinggi, berhati-hati dari yang haram dan menjaga kehormatan, baik dalam berkhidmat sebagai hamba, melaksanakan kewajiban, menghargai, menjunjung tinggi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitan kana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu daya syaitan, dari tipu daya musuh itu. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ini kata Ahmad Al-Badawi dengan nasihatnya, hati-hatilah kamu daripada cinta dunia, karena cinta dunia itu adalah ra'su kulli khati'ah, pangkal dari segala kejahatan. Itu awalnya adalah hubbud dunya, terlalu cinta dunia adalah pangkal dari segala kejahatan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu selalu menolong, membantu orang-orang yang takwa dan orang-orang yang benar-benar berbuat baik. Quran surat An-Nahl 128. Orang boleh kaya, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tetapi Nabi Muhammad SAW melarang jangan cinta dunia. Dunia boleh di genggaman, dunia boleh di hati, tidak ada salahnya. Yang salah adalah kalau dunia masuk ke dalam hati kita. Kalau kita memikirkan dunia, lagi sholat, memikirkan dunia, lagi duduk hanya dunia, lagi berbicara dengan teman sekawan, dunia, padahal kita akan meninggalkan dunia. Maka itu yang dilarang. Hai Abdul Al, kasihanilah anak yatim, dan berilah pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan beri makan pada orang yang lapar. Hormatilah tamu dan orang gharib, orang yang perantau. Semoga dengan begitu Anda diterima oleh Allah, dan perbanyaklah zikir, jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah. Dan ketahuilah bahwa 1 rakaat di malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek bala musibah yang menimpa seseorang, dan jangan berkata ghibah atau namimah, menyebut kejelekan, mengadu domba seorang dengan yang lain, dan jangan membalas, mengganggu pada orang yang mengganggumu, maafkan orang yang menganiaya kamu, dan berilah pada orang yang bakhil padamu. Justru kebalikannya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu lumrah, itu biasa, itu semua orang bisa melakukannya. Kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, tapi kita berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, itu yang sulit. Berbuat baik kepada orang yang menzolimi kita, itu yang susah, sulit. Siapapun orangnya pasti sulit. Maka memang menjadi wali itu susah. Menjadi wali itu susah. Jangankan wali, apalagi nabi. Menjadikan orang baik memang susah. Bayangkan, berbuat baik kepada orang yang jahat. Bagaimana mungkin kita ingin berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita? Dia menjahat kita, dia menzolimi kita, dia menyakiti kita, membicarakan aib kita. Bagaimana mungkin kita akan berbuat baik padanya? Tapi itulah rahasia Allah. Mungkin dengan jalur itu kita bisa masuk surga tanpa hisab. Mungkin dengan kejahatan-kejahatan mereka, Allah memudahkan kita masuk surga. Sehingga apa? Sehingga dosa kita itu diakumulasi, diganti. Bukankah seseorang yang ketika tertusuk duri di jalan itu bisa menghapuskan dosanya? Bukankah dengan tersandungnya batu, dapatnya musibah, bala, bencana seseorang yang beriman adalah penghapus dari dosa-dosanya? Bukankah ketika seorang yang beriman itu, ketika mendapatkan sakit, itu menghapus dosa-dosanya? Bahkan ada 3 kelebihan bagi orang yang sakit. Yang pertama, diangkat dosanya. Yang kedua, diangkat nafsu makannya. Yang ketiga, diangkat aurah wajahnya, cahaya wajahnya, pucat mukanya. Jadi kembalikan cuma 2. Apa itu? Aurah wajahnya ketika sehat dikembalikan, yang jadi awalnya pucat. Yang kedua, dikembalikan nafsu makannya, sehingga dia bisa makan lagi, sehingga bisa bekerja lagi, sehingga bisa berpikir lagi, sehingga bisa berbuat kebaikan lagi. Tapi yang ketiga apa? Tidak dikembalikan dosa-dosanya, Masya Allah. Ini yang harus kita syukur bagi orang yang sakit. Tidak dikembalikan dosanya. Jadi 3 yang diangkat ketika orang sakit. Maka sepatutnya ketika kita sakit, kita bersyukur, alhamdulillah saya sakit.
diangkat dosa-dosa saya, nafsu makan saya berkurang, yang awalnya tiap ketemu makanan makan, ketemu ini makan. Padahal makan orang yang beriman bukan hanya protein, bukan hanya karbohidrat, tapi makanan orang yang beriman kan juga zikir, mengingat Allah, mengingat kematian. Itu juga makanan orang yang beriman. Jangan sampai kita mengatakan makanan itu hanyalah makanan zohir saja, yang kelihatan saja. Makanan sir itu adalah makanan orang yang beriman. Nah, ini yang jarang kita bahas di tempat. Kita hanya sibuk membicarakan dunia, padahal kita akan lama-lama meninggalkan dunia. Ini yang jarang dibahas. Nah, maka kitab Al-Hikam ini kita akan membahas apa-apa saja rahasia-rahasia di dalam kehidupan ini, apa saja rahasia-rahasia yang ada di dalam kitab Al-Hikam ini. Insya Allah kita akan membahasnya jauh ke depan. Ini yang pertama, yang 4 kemarin hanya pembukaan. Insya Allah kita akan sambung lain kali. Tidak usah lama-lama. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.